Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa-siswi Mandua Banyumas siap kerja, siap kuliah. Izin untuk mempresentasikan materi Sunan Giri, mapel sejarah kebudayaan Islam dan guru pengampu Bunda CM. Biografi Sunan Giri. Setelah beberapa tahun mengenyam pendidikan di pesantren, Sunan Giri berangkat ke Tanah Suci. Dalam perjalanannya, ia menyampaikan diri untuk menemui Syekh Maulana Ishaq di Aceh. Oleh sang ayah, Sunan Giri disarankan untuk memperdalam ilmu agama dan diberi pesan untuk membangun sebuah pondok pesantren di daerah Gresik. Sebelum membangun pesantren, Sunan Giri juga sempat menjalankan usaha-usaha dagang milik ibu angkatnya. Tak hanya di wilayah Jawa, ia juga menjangkau daerah-daerah lain, salah satunya yaitu Makassar. Teringat pesan sang ayah, Sunan Giri pun memutuskan untuk mendirikan pesantrennya sendiri yang diberi nama Pesantren Giri Ketaton. Giri Ketaton didirikan di sebuah perbukitan di Gresik pada tahun 1487 Masehi. Seiring berkembangnya Islam, Giri Ketaton tumbuh sebagai kota dan pusat pemerintahan sekaligus pusat penyebaran Islam. Sunan Giri wafat pada tahun 1505 Masehi dan ia dimakamkan di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri lahir pada 1442 Masehi, bernama Jaka Samudra. Ayahnya Syekh Maulana Ishaq adalah keturunan Rasulullah SAW melalui jalur Husain. Pada Sayyidah Fatimah, sedangkan ibunya Dewi Sekardadu adalah anak Raja Bimbangan Wirabumi yang merupakan putra Maharaja Hayam penguasa Majapahit pada 1350 sampai 1389 Masehi. Sunan Giri dilahirkan dalam situasi yang kurang mendukung, sebab tak lama setelah dirinya lahir, situasi penyakit mewabah di Gresik dianggap mendatangkan bencana. Wirabumi sang kakek memerintahkan agar cucunya dibuang ke laut. Belajar mengenai ilmu agama, Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf di bawah asuhan Sunan Ampel. Dia diberikan gelar Maulana Ainul Yakin karena kecerdasannya menyerap ilmu agama. Perjalanan Sunan Giri dalam menyebarluaskan dakwahnya. Ketika masih kecil, Sunan Giri menuntut ilmu di pesantren Sunan Ampel. Tepat Raden Patah juga belajar. Ia sempat berkelana juga di Malaka dan Pasai. Setelah merasa cukup, ia membuka pesantren di daerah perbukitan. Setepatnya Desa Sidomukti bagian selatan Gresik. Dalam bahasa Jawa, bukit adalah giri, sehingga beliau dijuluki sebagai Sunan Giri. Pesantrennya tidak hanya digunakan sebagai tempat pendidikan, namun juga digunakan sebagai tempat pengembangan masyarakat. Raja Majapahit memberi keluasan padanya untuk mengatur pemerintahan karena Raja Majapahit khawatir Sunan Giri akan melakukan pemberontakan. Pesantren itu pun berkembang menjadi salah satu pusat kekuasaan yang disebut Giri Kedaton sebagai pemimpin pemerintahan. Sunan Giri juga disebut sebagai Prabu San Mata. Dakwah Sunan Giri atau Raden Paku memilih jalur pendidikan dan kebudayaan dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Beliau merupakan murid dari Sunan Ampel yang memulai dakwahnya di wilayah Gresik. Dikutip dalam Babat Tanah Jawa bahwa Raden Paku yang bersama Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel, pernah berencana untuk pergi berhaji dan untuk menuntut ilmu ke Mekah. Dalam perjalanan pulang ke Tanah Jawa, Raden Paku dibekali segumpal tanah dari dua orang abdi bernama Syekh Koja dan